Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Hadratil mukarramin, para jamaah, para asatidz, pengurus Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Alhamdulillah, Sabtu ini kita masuk di Sabtu yang istimewa, bersamaan bertepatan dengan Sabtu yang ada di bulan Agustus, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala dulu pernah memberi anugerah besar bagi bangsa kita, kemerdekaan yang keberapa nih? 81 nggih. Napa temanya? Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Muga-muga sesuai karo karepe berdaulat temenan ngoten ya nih ya. Niki lek ngomong tema boleh anget sesuai gini ya. Itu yang pertama, saya enggak bahas itu. Dan kebetulan juga kita pada Sabtu kali ini juga bertepatan dengan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu di mana di bulan ini bertepatan dengan bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita pikir sebenarnya bisa jadi agak dilema, ya. Kenapa kok bisa dilema? Mestinya bisa dikorelasikan dua ini karena sama-sama istimewa bagi kita. Tapi kadang-kadang dilemanya kita, kadang-kadang kita lebih semangat yang satunya daripada yang satunya ini. Semangatan iuran hud napa maulid kira-kira ngoten mawon. Maulid, seneng oleh jawab maulid ini. Tapi dia dijawab dawa ora pati ikhlas maulid, ora pati ikhlas ruwane. Niki iurannya ini, saya khawatir untuk yang satu ini kan lebih khusus kepada Indonesia. Yang satu ini sudah kelasnya kelas dunia nih, kelas akhirat barang nih ya. Kalau bagi Nabi ini sudah kelas akhirat. Sering saya sampaikan kita ngaji ya, dulu kalau saya sampaikan hati-hati ya, ojo sampai ngalahno senengnya datang Kanjeng Nabi. Bukan berarti memperingati HUT itu tidak baik, itu sudah bagus ya. Sering saya sampaikan dulu pernah materi cinta tanah air adalah bagian daripada ajaran Nabi. Ya, itu juga api ya. Cuma kadang-kadang isinya, saya tidak bahas isinya sudah sekarang ya. Sekarang kita dilema kita ini apa? Kita lebih semangat memperingati yang ini atau yang ini ya. Nah, ini kadang-kadang di tema kita pada kali ini ya sebenarnya tidak ke sana ya, cuma hanya mengingatkan saja, mumpung sik durung engkok kuro-kuro iuran untuk hutnya itu banyak, panjenengan gilirane mulutan nggawa tahu isi mek telu ya. Wis tahu isi telu pisan ngoten, engkok mulih yo nggo pir ambek anggur jenengan ya. Ini serepot iki ijol-ijolan ini ya. Ini ya bagi yang mau memperingati, bagi yang tidak ya tidak masalah lah ya. Silahkan, karena itu juga bukan kewajibannya. Cuma kadang-kadang seperti itu. Ini dilema. Kemarin saya khutbah di sebelah. Saya tanya sama Pak Maksum, niki nopo niki ya temanya? Tidak ada, masih belum menemukan tema ya. Saya kemarin Jumatan di sebelah Masjid Al-Ikhlas. Saya waktu membawa Simtud Duror memang. Saya kalau khutbah setiap maulid hampir dipastikan sudah bawa maulid Simtud Duror yang kecil. Jadi saya baca itu saja sudah ya. Ngapain masih ngarang lagi angel ya? Itu sudah kan banyak. Kitabnya sudah kecil, tinggal baca gitu saja. Kan kalau seperti ini kan tidak enak mau dibaca. Kebesaran kayak baca undang-undang upacara kan ya kalau besar. Yang kecil. Sebenarnya kalau kita kaji ini sama-sama maulid ya. Ini kalau saya pegang ini adalah satu. Ini maulid ya. Barzanji. Ini tiba, ini Simtud Duror. Kira-kira apa tema iki ya? Ini baru saya menemukan kemarin. Apa ya kira-kira temanya? Nur Muhammad yang akan kita bahas sekarang.
Nur Muhammad hubungannya dengan kajian kita Aswaja ini apa sebenarnya? Nur Muhammad kan sebenarnya kalau kita lihat sejarah kan Mawon ya, sejarah. Tapi kalau dalam kajian ternyata ya juga ada yang perlu kita kaji dari sudut pandang akidah. Bahkan yang sempat ramai itu ada satu ungkapan ada satu ungkapan di dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Di sini disebutkan begini, wa usalli wa usallimu ala nuril maghsuf bit taqaddum wal awwaliyah. Ini ya. Aku membaca sholawat dan salam atas nur yang bersifat qadim dan awal. Ini kalau dikaji dari sudut pandang tauhid, yang punya sifat qadim itu mestinya siapa? Allah ya, wujud, qidam, baqa. Qadim itu sifatnya Allah. Lantas bagaimana kita menyikapi yang ini ya? Ini di dalam kitab Maulid Barzanji. Kemudian di dalam kitab Diba juga disinggung ya, di dalam Maulid Diba. Dulu pernah saya jelaskan waktu beberapa kali pertemuan kajian Diba dulu nggih. Sekarang saya juga ngaji Diba, cuma setiap Sabtu juga, Sabtu ganep nggih. Sabtu ganep ya, 2 dan 4 ya. Teng celap ngeriku hati. Ngaji Diba memang ya pengen biar ngerti isinya Diba itu apa. Enggak dek waca-waca tok, lek dek waca Diba niku jenengan angen-angen adem, Mbak. Ngalah-ngalahi maca novel. Kalau novel tuh anak muda kadang-kadang sampai hatam 3 kali bahkan 4 kali ya. Tapi kalau Diba meskipun hatam balak-balik ya orang iso ngerasapi. Kenapa? Kadang-kadang kita kurang paham ya. Di dalam kitab Diba juga disinggung tentang Nur Muhammad ya. Dalam falamma khalaqallahu Adamah ya, disebutkan di dalam Maulid Diba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal an bahril ilmi dafiq awalisan qannatik aw hadi ulama innas sayyidina Abdullah bin Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dawuh Kanjeng Nabi, kuntu nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfi am. Ini ya, aku ini nur dari Gusti Allah yang berada di kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala qabla ay yakhluqa Adam, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Berapa? Bi alfai'am, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Diba. Di dalam kitab Diba. Hadisnya mana? Hadisnya panjang ya, sebenarnya ada. Tak buka mawon ya, kula kadung gawa kitab Pak ya. Tidak ada. Saya ngaji itu paling istimewa di sini nggih. Saya tidak pernah bawa kitab satu. Bawanya banyak terus. Kenapa? Karena yang dikaji jenengan ini Aswaja yang kelas berat sebenarnya. Iki cara S ngoten doktor ngajine jenengan Pak ya, temenan nggih. Ngajine doktor. Lek karo Nur ngoten cerita wis biasa nggih. Jarang kula jenengan eling-eling, saya jarang bawa kitab ya. Ada yang sudah saya foto. Ini juga ada saya foto di sini. Karena kalau kita melihat dari satu hadis ya, saya tidak akan melihat ini dulu. Ada satu hadis itu yang memang menjelaskan yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad. Yang tadi saya singgung di awal, saya singgung nanti saja akhir-akhir itu tentang akidahnya. Nur Muhammad itu banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis, juga disinggung tentang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad di dalam kitab Maulid Simtud Duror. Jadi kalau tak waca kabeh Pak ya, Simtud Duror yo gelem kula ya, Diba yo gelem, Barzanjan yo gelem. Jadi kula niki yo seneng ulama, yo seneng habaib. Gaya apa ndak seneng kana gunane Pak ya. Sing rame tenang ya, saya ikut semuanya. Ini Simtud Duror, ini Maulid Diba, niki Barzanjan. Kate apa wis ya, pas wis kula pun nggih.
Sing seneng habaib kudu cocok kula, sing seneng kiai kudu cocok kula. Kula cocok kabeh ngoten ya. Sing gak cocok wong sing tukang ngiloki, tukang komen tok ndak gelem ngaji. Ini ya elek iku pol ya. Wis ndak gelem ngaji, ngelek-ngelekno tok ngoten ya. Pun. Di sini begini. Waqad balaghana kata Habib Ali di dalam kitab Maulid Sintud Durar fil ahaditsil masyhurah, telah sampai kepadaku dalam hadis-hadis yang sudah masyhur, anna awwala syai'in khalaqallahu huwa an-nurul mudha' fi hadhihi surah. Yang pertama kali diciptakan, sesuatu yang Allah ciptakan adalah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam. Nur Muhammad ini yang pertama kali ada di alam raya ini. Jadi durung ono apa-apa, Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo takon jenengan sek endi terus, enggak ada takon pohon kesuwen ngoten ya. Terus di mana? Oh, di mana tidak ada. Jenengan ojo takon pondok. Terus ditaruh di mana? Tidak ada. Di mana lo tidak ada waktu itu? Adanya hanya Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun mana wa minhu tafar'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam ya. Dari Nur Muhammad ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Jadi cikal bakal ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu berangkat dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadisnya ini ya. Makanya disinggol dalam kitab Maulid Sintud Durar hanya bahasa wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqadam. Allah dari Nur Muhammad ini Allah ciptakan makhluk-makhluknya baik yang sebelumnya atau yang akan datang. Cikal bakalnya ciptaannya Allah adalah dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kok tak ceritane dipik. Disebutkan di sini dalam satu hadis faja'ala dzalikan nur, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad yaduru bil qudrah haitsu syaa, muter-muter tok nur iki. Enggak ketemu ngene pun apa jare Gusti Allah. Ini hadisnya. Walam yakun fi dzalikal waqti lauhun wala qalamun wala jannatun wala narun wala malakun wala samaun wala ardun wala syamsun wala qamarun wala jinnun wala insun. Waktu nur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu tidak ada lauhil mahfuz, tidak ada. Kolam pencatat tidak ada. Surga tidak ada, neraka tidak ada. Malaikat juga belum ada. Wala sama, langit juga belum ada. Ojo dipikir ngelun jenengan, pasti ngelun jenengan pun ya. Langit dak ono, bumi wala ardun, bumi juga tidak ada. Waduh, wala samsun, srengenge ora ono, wala qamarun, rembulan doh, peteng dorong ono pisan ya. Wala jinnun, jin tidak ada, wala insun tidak ada manusia. Niki hadisnya ini bukan dalam Sintud Durar tapi hadis dalam kitab Mawahib al-Laduniyah. Bun wa minats tsani, kemudian falamma arada, kan berarti tidak ada sebelumnya. Tadi saya jelaskan Allah menciptakan ya segala sesuatu dari nur, wa minhu tafarra'ah ya fima hadath wa ma taqadam, yang akan datang dan yang sudah, itu semua tercipta cikal bakalnya di Nur Muhammad. Lah dalam hadisnya disebutkan falamma aradallahu ay yakhluqal khalqa qasama dzalika nur arba'ati ajza. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan makhluk yang lain, maka Nur Muhammad tadi dibagi 4. Nur Muhammad dibagi 4. Yang pertama bagian 4 diciptakanlah kolam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kolam sing nyatet-nyatet niki lah. Pencatat nih ya. Bukan yang nyatet tapi catatannya ya. Yang digunakan mencatat. Yang kedua lauhil mahfuz, wa minats tsani lauhil mahfuz, wa minats tsalis yang ketiga arash. Dibagi 4 tadi ya. Kolam, lauhil mahfuz, arash. Kemudian yang keempat summa qasamal juz'al ar-rabi arba'ata. Yang keempat dibagi 4. Nur Muhammad dibagi 4, yang keempat dibagi 4. Niki hitung ki ambek pun nggih. Kalau ndak melok ngitung terusan tok niki ya. Yang keempat dibagi 4.
Yang pertama dari bagian keempat tadi, dari 4 ya. Yang pertama diciptakan hamalatul arsy, para penjaga aras. Aras iso ana durung ana sing jaga. Aras, malaikat hamalatul arsy diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kursi. Gaya apa kursinya dengan kate dilunggui mboten ya. Kadang-kadang dianggap Allah lungguh kursi. Gusti Allah kok butuh kursi tekon ndi, Pak? Lho damel napa terus ya? Karep-karep Gusti Allah. Kursi itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus diduduki. Jenengan gawe kursi lah kadang-kadang jenengan pajang tok, Pak nggih. Jadi kalau ada keyakinan gaya apa Gusti Allah kursi kali-kali enggak dilunggui jare. Ono ndek kono langit ngono ya. Lho ya sakarep-karepe Gusti Allah. Lek panjenengan kali kula ngaran Gusti Allah longgo nang kursi, apa bedane karo Abdullah longgo ndek kursi iki, Pak? Maka ndak harus diduduki. Al-jar ulama menunjukkan kekuasaan Allah. Kursi Gusti Allah gede, tapi enggak harus diduduki juga oleh Allah. Tidak harus ditempati, ngoten ya. Pun kursi. Kemudian dari bagian yang ketiga, malaikat. Malaikat dijadikan. Yang pertama itu haramatul arsy. Malaikat yang ketiga. Summa qasama, yang keempat dibagi 4 lagi. Pokok sing terakhir dibagi 4 lagi. Yang keempat dibagi 4. Yang pertama Allah menjadikan langit. Berarti ini kenapa? Yang pertama dari 4 yang kedua ya. Langit. Kemudian yang kedua bumi. 7 lapis ini, langit 7 lapis. Yang ketiga dijadikanlah sorga dan neraka. Wa minats tsalis al jannah wan nar. Tsumma qasamar rabi, yang keempat dibagi 4 lagi. Iki 4 mana pun? Berapa kali 4-nya sudah? 3 kali nggih. Bingung nggih. Ya wancen kudu digawe anu sekedul napa niki struktur niki ya. Al awal nur absaril mukminin, nur basirah bagi orang mukmin. Yang kedua nur qulubihim ma'rifat billah. Yang ketiga nur unsihim, senang percaya tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus gak terus namanya. Kemudian 4 yang berikutnya apa? Niki gak dijelaskan di dalam kitab Maulid Simtud Duror, di sarahnya juga dijelaskan. Di dalam kitab Maulid Al-Barzanji dijelaskan oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Pun nggih, kula niki maca kitab Yaman, saiki maca kitab Nusantara kula Pak ya. Wis masuk kabeh niki. Di sini dijelaskan afan syaqqal kama ila akhirih wa man asa ila akhirih, disebutkan ada sekian banyak al-lauhil mahfuz. Fakadzabal qalam dzalika fahdada ila ilmillah, niku kalam. Pun yang pertama di sini dijelaskan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam kitab Diba tadi, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu dzalikan nur wa tusabbihul malak bitasbihi. Pun niki Nur Muhammad, dari Nur Muhammad kan dibagi tadi banyak. Ketika Allah hendak menciptakan manusia yang pertama kali dalam bentuk ruh wa jasadan, Nabi Adam berarti nggih manusia, di dalam kitab Maulid Diba, falamma khalaqallahu adama auda'a dzalikan nur fi tinatih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad ini ditaruh di tanah yang mau dijadikan Nabi Adam. Coro gawe pentol ngoten Pak, bakso ditaruh nang jeladren apa jenenge nggih. Wah kayak gunung. Ini belum diciptakan Nabi Adam. Auda'a dzalika nur fi tinati, sekek nang tanahnya. Pun Mantun qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam dijadikan fa ahbatani Allah azza wa jalla ilal ardi fi dhahri Adam. Ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam, ya wes ternyata posisi Nur Muhammad ini ada di punggungnya Nabi Adam. Saya kan ndak kegereng iki, Pak. Ada di punggungnya Nabi Adam. Wah niki. Ya jenengan ndek punggung ya jenengan kan mboten pati marem. Disebutkan dalam niki fa ahbatani Allahu azza wa jalla ilal ardi fi dhahri Adam. Ada di punggungnya Nabi Adam coro kitab Diba. Lah ternyata di dalam kitabnya Imam Syekh Nawawi niki wis referensi sembarang kok kula cerita sakjane jadi sak makalah niki ngaji sakjane ya. Di sini dijelaskan ternyata
malaikat pada waktu itu kan diperintahkan oleh Allah untuk hormat kepada Nabi Adam nggih. Sujud itu loh hormat itu. Lah sak mantune perintah niku malaikat iki padha ana mburi Nabi Adam kabeh. Maka disebut-sebut awwalam halukin tsumma qasama ila akhirih. Wa adkhalal jannah al arsy ila akhirih. Fakat al malaika yaqifuna khalfa dhahri Adam jarene ya. Malaikat iki padha ana mburi Nabi Adam kabeh. Wong Nur Muhammad ditaruh di belakang, Pak ya. Jadi malaikat itu ada burine kabeh, Pak. Di belakang semua. Nabi Adam ngerasa ndak enak ya, karena malaikat ada di belakangnya semua. Kenapa? Karena malaikat itu sama-sama menikmati indahnya Nur Muhammad yang dititipkan ada di punggungnya Nabi Adam. Coro panjenengan, Pak. Lek ndelok wong wedok niku senengan ndelok napa nih, Pak? Wajah apa tangan kira-kira, Pak? Hah? Napa bokong? Gile iso bokong campur wajah. Artinya yang paling indah yang mana? Pasti yang paling jenengan lihat kan yang paling indah. Lah Nabi Adam pada waktu itu sing paling apik di punggungnya, karena di punggungnya ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab ini dijelaskan yaqifuna khalfa dziraban sufufan yanzuruna ila nuri Muhammadin. Mereka baris para malaikat ini padha ndelok Nur Muhammad kabeh. Ana mburine. Ya kan ndak enak nggih cara kula ngaji kok ngadep memburi jenengan ana mburi kula assalamualaikum jenengan ana mburi kabeh kan ndak enak Pak ya. Sufuf. Akhirnya Nabi Adam matur dereng Allah Subhanahu wa taala. Faqala Adam ya Rabbi haula'il malaikah yaqifuna khalfa dhahri sufufan. Ya Allah jare Nabi Adam niki malaikat niki padha baris enten wingking kula niki ya Allah. Terus pundi niki ya Allah ya. Gusti Allah jawab datang pengucapan Nabi Adam, ya Adam yanzurun ila nurina habibi Muhammadin khatamir rusul alladhi akhrijuhu min dhahrik. Adam apa malaikat iku kok padha nok mburi sampean kabeh jejer padha ndelok geger sampean kabeh enggak ndelok wajah sampean kabeh. Iku malaikat iku padha ndelok nur sing tak tokno tak ketokno melalui geger sampean. Wah ini ya. Iki Nabi Adam sampai ngoten enggak enak malaikat kono mburi kabeh. Ternyata malaikat itu pengin ningali nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi setelah dijawab gitu oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam ya matur malaikat faqala Adam ya Rabbi ij'al hadzal nur fi muqaddimi kay tastaqbiluni al malaikah faj'alahu subhanahu wa ta'ala fi jabhatihi fasarat al malaikah taqifu qibalata wajhi Adam. Manten-manten disek ya Allah jenengan salap tengajeng mawon pun posisine Nur Muhammad niki kersane malaikat niki sami-sami wonten tengajeng kula enggak ana mburi sawangane malaikat ana mburi jenengan salap tengajeng pindah teng arah depan mawon pun ya Allah kersane malaikat niki wonten tengajeng kula mosok enak malaikat jenengan ana kiai kok ndek mburi jenengan kan ndak enak malaikat kan istimewa makhluk nih yang akhirnya matur jenengan pindah ya Allah di arah depan mau kesana malaikat sama-sama di depan saya dipindahlah Nur Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala tepat ada di jidatnya fi jabhati sekedhik bathuke Nur Muhammad. Akhirnya malaikat padha jejer kabeh didelok nur kabeh delok bathuke kanjeng Nabi napa Adam alaihi salam dilihat bathuke Nabi Adam wis monten-monten Nabi Adam sik durung puas ya. Thumma qala thumma inna Adam qala teman Nabi Adam dawa mana ya Rabbi ij'al hadzal nur fi mawdi'in arahu faj'alahu fi sababatihi wa kana Adam yanzur ila husn dzalika nur fayazdadu husnan wa bahaan niki ya kanjeng Nabi Muhammad niki lah istimewa sampai Nabi Adam ya Allah lek ngeten mboten neco ya Allah jenengan salam di bathuk kula niki saya kan tidak bisa melihat yang bisa menikmati kan hanya malaikat padahal saya juga pengen menikmati Nur Muhammad niki. Akhirnya kali Gusti Allah Nur Muhammad dipindah nang dirijine Nabi
Adam sekek nang diri jenenge iki. Akhirnya Nabi Adam saged ningali pisan, enggak mek malaikat saja, Nabi Adam juga bisa menikmati keindahan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi Adam melihat Nur Muhammad yang berada di jarinya ini, apa yang terjadi? Nabi Adam nambah haibah, nambah kewibawaannya. Setiap lihat Nur Muhammad nambah wibawa Nabi Adam niki. Ini Nur Muhammad Pak ya. Maka istimewa Nur Muhammad niki. Lah niki terus jada aiban wa zaiban yasma'u lahu wa kana Adam yasma'u lahu tasbihan aziman ya. Lah niki terus kepireng Nabi Adam niki. Kepireng ya apa tasbih Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Adam kan tentu jenenge Nabi nikah, bagaimanapun Nabi tetap menungso kan ngoten ya, kumpul kali ibu Hawa. Dalam kitab ini dijelaskan famaudhi'a tsumman taqala minhu ila Hawa. Kemudian Nur Muhammad ini setelah Nabi Adam ngumpuli Sayyidatina Hawa, ibu Hawa pindah datang ibu Hawa, dan kebetulan yang ditempati Nur Muhammad yang ada di ibu Hawa ini pindah ke Nabi Syith. Nabi sinten? Syith. Itu sis ya, shin tha ya tha syith. Nabi Syith ya. Menurut sebagian ahli tarikh satu-satunya putranya Nabi Adam yang tidak kembar itu ya Nabi Syith. Yang lain putranya Nabi Adam kembar sedaya. Kenapa? Karena mau dititipi nur yang istimewa niki. Mereka Nabi Muhammad niki istimewa ndak ada. Nabi Muhammad ini tidak punya saudara, Pak. Tidak punya saudara. Kalau anak saudara yang kok saingan, karena saudara itu kan sedikit banyak kan mirip dengan saudaranya. Saking istimewa Kanjeng Nabi ini enggak ono, Kanjeng Nabi enggak punya saudara. Jangankan Nabi sendiri, Nabi Syith saja itu tidak kembar. Yang lain putra Nabi Adam kan kembar. Akhirnya Nabi Syith tidak kembar karena mau dititipi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Nur Muhammad. Pindah Nabi Syith. Iki tak pindah mana nang ngriki pun ya. Di dalam kitab tiba waja'alani fis safinati fi sulbi Nuh. Kemudian ketika nyampe pada Nabi Nuh, aku ya weruh ya peristiwa bagaimana banjir besar di zamannya Nabi Nuh, karena pada waktu itu kata Kanjeng Nabi dititip nang Nabi Nuh aku iki Nur Muhammad. Waja'alani fi sulbi Nuh fi safina fi sulbi Nuh waja'alani fi sulbil Khalil Ibrahim hina qudhifa fihi finnar. Aku yang ngerti jare Kanjeng Nabi, Nabi sinten? Nabi Ibrahim pas diuncalno karo Namrud iku nang geni, aku yang ngerti karena pada waktu itu nur saya diciptakan dititipkan ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Niki cerita singkat, saya gabung lagi kembali ke tiba lagi. Walam yazadillahu azza wa jalla yunaqqiluni minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Kemudian kata baginda Nabi, saya tidak pernah pindah dari tempat-tempat sulbi, dari tempat punggung-punggung orang istimewa, dari rahim-rahim yang istimewa, az-zakiyah al-fakhirah, hatta akhrajani Allahu min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Tiba niku ya, sampai aku ini nyampe kepada kedua orang tuaku, kepada Sayyidah Abdullah, kepada Sayyidah Aminah. Ini yunakilun maslabit tahirah lam yaltaqi ala sifahin, enggak pernah melalui jalan-jalan yang buruk. Api kabeh niki Nur Muhammad, istimewa Nur Muhammad niki. Maka sampai dijelaskan Nur Muhammad niki tidak pernah pindah dari tempat yang buruk, terus yang baik. Kalau hadis ini kita pakai, sedikitnya sudah bisa meyakinkan kepada kita bahwasanya orang tua Nabi niku wong sing apik. Ojo ngarani wong tuane Kanjeng Nabi iku ahli neraka koyok sebagian saudara-saudara kita dianggap abai Kanjeng Nabi, ibu Kanjeng Nabi iki ahli neraka. Kan ada yang seperti itu, menganggap seperti itu, ahlun nar jarene ya. Jangan Kanjeng Nabi, enggak mungkin lah Nur Muhammad dititip nang perkara ndak apik nah.
Kalau memang tidak berarti kurang istimewa Nur Muhammad nih. Andaikan memang benar orang tua Nabi itu kafir, ahli neraka, Nur Muhammad tidak istimewa berarti karena pernah melewati sesuatu yang tidak baik. Jangankan Nur Muhammad, hadis mawon Pak, liwat rawi yang kurang sikoh, iki tidak situ hadis sahih. Hadis niku harus begini bisa nyampe pada taraf sahih. Manakala rawi-rawinya begini, manakala rawinya ada yang cacat sedikit saja, ini kadang turun sudah enggak jadi sahih niki. Paling api tadi hadis hasan nih ya, iso-iso tadi hadis doif nih pun ya. Ini saja hadis nih, apalagi nabinya nih. Ini hadisnya Nabi saja bisa seperti itu. Pun, niki kalau kita kaji. Sekarang dalam bingkai disebutkan di sini hadis yang mengatakan Nur Muhammad ini adalah nur yang paling awal. Ini yang disepakai adalah hadisnya Imam Jabir, sahabat Jabir. Di dalam kitab Maulid Simtud Duror, saya kembali ke Maulid Simtud Duror lagi. Waqad akhraja Abdur Razzaq bi sanadihi an Jabir radhiyallahu anhu bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah, jare sahabat Jabir tanglet datang Kanjeng Nabi, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Demi ayah ibuku Rasul, jenengan kabari, beritahu saya apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan yang lain. Qala, Kanjeng Nabi jawab, ya Jabir. Ini dalam kitab Simtud Duror juga disebutkan, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sungguh Allah menciptakan sesuatu yang pertama kali adalah nur Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nur Muhammad. Ini sebenarnya kalau kita kaji dalam kajian Aswaja, termasuk ada ulama Habasyah, ulama Ethiopia, namanya Syekh Abdullah Al-Harari, itu menyebutkan yang pertama kali bukan Nur Muhammad versi beliau. Ini saya bawa kitabnya, saya kadang-kadang dalil Aswaja saya pakai itu, tetapi karena ini kitabnya dalam kitab Sharihul Bayan ya, dalam kitab Sharihul Bayan itu dijelaskan beliau menolak penciptaan yang pertama kali adalah Nur Muhammad. Ini ada beberapa referensi, saya tidak akan bahas ini ya, karena ini ulama Ethiopia ya, tapi beberapa pendapatnya sering saya pakai ya. Tapi pas masalah ini saya kok agak berat. Tidak apa-apa kan ya, jenenge berat betul apa-apa ya, tidak usah dipakai, namanya berat gitu ya. Saya pakai yang Nusantara ini ada ya, Bun. Di sini banyak dalilnya mengkaji tentang bukan di dalam kitabnya Abdur Razzaq Jabir itu, riwayat Jabir tidak ada itu hanya mengada-ngada para ahli sejarah, kata versi beliau dengan banyak argumentasi, referensi juga ada. Dia pun tidak apa-apa, saya karena tidak mengkaji perbedaan apakah yang diciptakan di Nur Muhammad. Kalau versi beliau yang diciptakan pertama kali adalah alma, air. Kan memang ada yang mengatakan al-qalam pertama kali, ada yang mengatakan Nur Muhammad. Secara umum dalam kitab-kitab sejarah, di dalam kitab Maulid itu Nur Muhammad, memang dalam kitab Maulid rata-rata Nur Muhammad nggih. Ini masih pernah dengarkan jenengan yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan Nur Muhammad kan yang sering, ini yang sering. Ada yang mengatakan kolam, tapi ada versi menurut beliau dengan sekian banyak referensi adalah alma, air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, air yang pertama. Pun saya tidak bahas itu. Ada nanti kalau jenengan ada yang yes ini ada, saya siapkan sajalah, khawatir ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya ya alhamdulillah dan mawon ya. Pun Nur Muhammad. Nah sekarang kita bahas Nur Muhammad, fokus kepada Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad ini terus piye? Apakah di dalam konteks ya sebagaimana ini asbajanya, dalam konteks sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Barzanji, Imam Ja'fari menyebutkan Nur Muhammad ini adalah nur al-mausuf bittaqaddum. Di sini begini keterangannya di dalam kitab ini. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausuf bittaqaddum wal awwaliyah. Aku membaca sholawat dan salam atas nur yang mempunyai sifat qadim wal awwaliyah. Berarti Nur Muhammad ini qadim kalau seperti itu. Kalau melihat teks redaksi secara zahir, ini memang seakan-akan Nur Muhammad ini qadim.
Mestinya tidak ada. Yang qadim itu harus Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak boleh ya. Hanya selain Allah itu baru semua, hadis semua. Yang qidam hanya Allah. Lantas bagaimana cara menyikapi di dalam kitab Barzanji ini? Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kita, ini menyebutkan dalam kitab Madarijus Su'udnya, kata beliau disebutkan, wa usallim ay atlubu salatallah rahmatahu, wa usallim, aku membaca selawat dan salam atas sahibin nur, pemilik nur al-mausuf bitaqaddum, yang disifati dahulu qidam tapi bin nisbat lil makhluk. Ada ya? Ada qidamnya Allah, ada qidam lil makhluk. Artinya begini, Nur Muhammad itu coro kitab Maulid Al-Barzanji dianggap qidam itu maksudnya qidam di antara makhluk-makhluknya Allah. Jadi yang paling awal ya Nur Muhammad, tapi ketika dilihat dari sudut pandang makhluknya Gusti Allah, sing paling qidam Nur Muhammad, bukan Nur Muhammadnya sendiri qidam seperti Allah, tidak, karena kalau kita mengatakan Nur Muhammad itu qidam, ini kita bertentangan dengan sifatnya Allah. Laisa kamitslihi syai'un, ora oleh seono sing padha karo Gusti Allah. Lalu Nur Muhammad ini disifat qidam seperti yang disebutkan di dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Jika tekstual dohirnya berarti seakan-akan Nabi Muhammad ini saingan karo Gusti Allah. Allah qidam, Nur Muhammad qidam. Ini kan tidak boleh seperti itu, karena Allah tidak boleh ada yang sama, mukhalafah lil hawadis. Sehingga cara Syekh Nawawi yang dimaksud dengan dalam kitab Al-Barzanji, Nur Muhammad adalah qidam bin nisbat lil makhluk, al-qadim bitaqaddim ala kulli makhlukin, wal awwaliyah ay kauni awalan bin nisbat li sairil makhluqat. Nah ini ya, sebagaimana hadisnya Jabir, ini pakai hadis Jabir lagi digabung dengan dalam kitab Simtud Duror. Jadi intinya ya apa? Oh, Nur Muhammad itu memang qadim, cuma qadim ketika dinisbatkan kepada makhluk juga. Dibandingkan sekian makhluknya Allah yang banyak, Nur Muhammad yang paling awal. Tapi ketika sudah dinisbatkan kepada Allah, ya tidak, Nur Muhammad tetap hadis, tetap sesuatu yang baru, karena sekodim apapun Nur Muhammad, seawal apapun Muhammad, tetap diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nur Muhammad ada permulaannya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala yang memang kodimnya tidak ada permulaan. Understand? Halo. Apa kedukuran ngaji iki? Wah, mudun mana mulai ngaji kedukuran ini ya. Sering saya juga menjelaskan, ini sering saya singgung, ada ndak contoh yang lain? Ini bukan qadim tapi baqo. Tadi kan qadim disebutkan di dalam kitab ini, dalam kitab Maulid Barzanji, Nur Muhammad al-mausuf bitaqaddum wal awwaliyah. Jadi qidamnya Nur Muhammad itu dinisbatkan dengan sesama makhluknya Allah. Ketika dipandang dari sudut pandang sama-sama makhluknya Allah, yang qadim adalah Nur Muhammad. Tapi dinisbatkan kepada Allah, tetap Nur Muhammad tidak qadim, tetap hadis. Nggih. Niki masalah dahulunya. Masalah bakoknya juga ada contohnya. Jenengan pasti yakin kalau contoh surga dan neraka itulah kekal, Pak nggih. Kalau qadim jelas tidak, sudah, karena sudah disebutkan tadi dalam Nur Muhammad penciptaannya surga neraka dari Nur Muhammad. Tapi kalau bako setelah diciptakan kekal, itu jenengan harus percaya surga dan neraka itu kekal. Loh, ojo ngomong ndak kekal jenengan. Al-Quran menjelaskan khalidina fiha abada. Tapi jangan jenengan langsung digabungkan dengan, loh iki berarti saingan karo Gusti Allah. Gusti Allah kan kekal, berarti saingan mana iki? Repot jenengan iki ya. Ojo disaing-saingno dipik ya. Allah memang kekal. Kekalnya Allah dengan zatnya tanpa dikekalkan. Surga dan neraka memang kekal, kita harus percaya. Al-Quran, hadis banyak menjelaskan. Tetapi kekalnya surga neraka, kekalnya akhirat karena sebab dikekalkan oleh Allah, tidak kekal dengan sendirinya. Niki tidak boleh jenengan terjebak dengan bahasa kekal. Memang kita harus yakin yang kekal selain Allah itu ada.
Apa? Akhirat itu kekal, surga neraka kekal. Tetapi kekalnya surga neraka, kekalnya akhirat itu dikekalkan oleh Allah, tidak kekal dengan sendirinya. Harus percaya, syariatnya mengatakan semacam itu. Kalau jenengan mengatakan tidak kekal, bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis, kan berat ini pasal ini. Lah terus ya napa? Apakah saingan kalau kita? Tidak juga. Pasti beda, karena kekalnya akhirat itu dikekalkan oleh Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala memang kekal dengan sifatnya sendiri. Allah zat yang maha kekal. Iki kekal ya ono Nur Muhammad, qadim ya ono bin nisbat, maksudnya. Dilihat dari sudut pandang mana kita melihat. Niki kita paham betul, karena kadang-kadang orang itu karena yakin dengan kekalnya Allah dianggap selain Allah tidak ada yang kekal. Loh, berarti kalau selain Allah tidak kekal, bagaimana ayat Al-Quran mengatakan surga neraka kekal? Ini kan bertentangan juga. Tapi kalau mengatakan ada yang kekal selain Allah, berarti iki saingan juga salah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bisa disaingi, tidak pernah ada yang bisa menyamai. Laisa kamitslihi syai'un di dalam Al-Quran ayatnya, tidak ada yang sama. Terus bagaimana menyikapi? Benang merahnya adalah memang akhirat itu kekal, tetapi kekalnya akhirat sebab dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ngaji itu misalnya andaikan ini bel sebelum saya sampai menjelaskan ini nanti berat. Jadi kidam itu ada kidam, Nabi Nur Muhammad dianggap kidam, tapi tetap bin nisbat li jami'il makhluk, bandingannya ketika dinisbatkan pada makhluk. Tapi nang Gusti Allah tetap Nur Muhammad hadis baru, karena diciptakan oleh Allah, ada permulaannya. Setiap perkara yang ada permulaannya itu namanya hadis baru, termasuk Nur Muhammad. Begitu juga akal pun niki Nur Muhammad. Kalau ndak bahas tentang apakah hadis yang pertama kali diciptakan Nur Muhammad ini sahih atau tidak, saya tidak bahas itu ya, karena itu dalam bab lain, tidak selesai. Nanti saya satu bab lagi nih ya, kalau seperti itu lama lagi, setengah jaman ya kalau jelas niki. Seakan mesti salah adem dek ngarepe kau siap boleh Pak ya. Enten pertanyaan pasti tidak ada, ngoten ya. Ki kate takon opo wis bingung ya. Ya mboten napa-napa. Semoga ini menjadi keyakinan kita, kita tambah cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kita ini menjadi istimewa karena kita berhubungan dengan Kanjeng Nabi. Apapun yang berhubungan dengan Nabi pasti istimewa, apapun itu. Kita menjadi umat istimewa karena menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Melbu swarga dipik karena jadi umatnya Kanjeng Nabi. Wonge cendek-cendek, umure cendek-cendek ya, tekoi akhir melbu neraka, melbu swarga dipik. Niki ya, umat yang lain tidak, karena kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo lek mulutan semarak, lek kira-kira ngajak sampai kalah karo semarake, ya iku ngoten ya. Itu juga semarak bagus, tapi maulidan ya kudu luwih semarak. Urunan 50 yang ngambul, padahal sing urunan 500 ya bunga jenengan budal ya. Seperti horek yang banyak sekarang di selatan, di utara tidak banyak mungkin nggih. Nek kidul sempat tadi malam saya ada spektakuler, tak sindir waktu ngaji tak sebut lagi mbek kula. Tidak peduli saya ya. Karena itu demi kebaikan eman-eman ya. Iki duit iki dikekno iki laporane akhirate suwe Pak ya. Tapi lek dikekno Kanjeng Nabi iki langsung pun ya, pusat iki langsung Pak ya. Makanya dawuh Mbah Mun Subariku, sampeyan ketenang Mekah, lapo ae nang Mekah, sebanyak apa program yang ada di Mekah, di Madinah, ziarah seperti apapun, jangan sampai lupa niatan yang kuat, ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program arba'in apik Pak, tapi iku ibadah. Program iki apik, tapi iku ngenteni ikhlas, ngenteni iki baru terima amal. Tapi lek program jenengan ziarah nang Kanjeng Nabi, los langsung keterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ijazah terakhir niki dari Mbah Mamun. Pun mugi-mugi manfaat barokah.